Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan aplikasi Dapodik. Dan di video kali ini kita membahas bagaimana ya cara memutasikan peserta didik dari aplikasi Dapodik. Oke, langsung saja ya, teman-teman buka aplikasi Dapodik. Nah, kemudian teman-teman masukkan user dan passwordnya aplikasi Dapodik. Jadi untuk melakukan mutasi ini itu loginnya dengan akun Dapodik ataupun akun operator sekolahnya ya. Nah, jika sudah terbuka seperti ini ya, teman-teman silahkan ke menu yang namanya menu peserta didik. Nah, jadi pastikan dulu bahwa peserta didik ini sudah masuk dalam rombel ya. Nah, jadi tidak ada peserta didik yang tidak masuk rombel, karena peserta didik yang dianggap aktif itu di aplikasi Dapodik adalah peserta didik yang masuk dalam rombel. Nah, jadi sini kita akan memutasikan yang namanya Anissa Sari ya. Oke, ini dia ya. Nah, jadi ini sudah masuk di rombel. Jadi kalau belum masuk ke rombel ya, jadi teman-teman pastikan dulu bahwa siswanya itu masuk di rombel ya. Nah, di sini misalkan masukkan ke dalam rombel, nanti diklik di bagian anggota rombel ya. Nah, jadi kita langsung saja itu cari nama peserta didiknya di bagian kolom ini. Selanjutnya silahkan teman-teman klik bagian registrasi ya. Nah, kemudian di sini masukkan sekolah asal. Jadi sebelum dimutasikan boleh dimasukkan dari sekolah asalnya ya, misalkan dari SD ini. Nah, kemudian nanti kalau memang dia ada PAUD silahkan ditentukan ada PAUD, kalau memang tidak dia tidak ya. Dan kemudian keluar karena mutasi. Nah, jadi di sini yang bisa ditarik oleh sekolah yang lain adalah peserta didik dengan opsi mutasi dan lulus ya. Di sini karena untuk ijazah SD adalah mutasi by system, jadi di sini hanya ada seperti ini. Jadi kalau untuk lulus itu mungkin nanti kalau sudah di semester genap dan kena lulus by system ya. Jadi kalau mutasi itu pastikan dulu bahwa peserta didiknya itu mutasi ya. Di sini juga sudah dijelaskan peserta didik yang bisa diluluskan hanyalah peserta didik yang ada pada rombongan belajar tingkat akhir. Nah, jadi seperti saya jelaskan sebelumnya, itu pastikan bahwa peserta didik itu masuk rombel dulu ya. Nah, kemudian klik di bagian mutasi, tanggal keluarnya silahkan ditentukan, kemudian alasannya. Nah, misalkan apakah dia pindah alamat, misalkan pindah alamat ataupun dia pindah alamat tempat tinggal misalkan. Tempat tinggal, ataupun bisa dengan permintaan orang tua dan sebagainya ya. Jadi sesuaikan aja alasannya ya. Dan kemudian klik simpan dan tutup. Nah, jadi ini sudah masuk dan kita cek di bagian PD keluar. Nah, di sini sudah ada ya dengan opsi mutasi ya, karena mutasi keluarnya. Nah, kemudian selanjutnya apa Pak Mun? Nah, selanjutnya teman-teman lakukan yang namanya sinkronisasi aplikasi Dapodik. Nah, sinkronisasi aplikasi Dapodik ini bisa dilakukan dengan akun kepala sekolah ya. Silahkan klik login dengan akun kepala sekolahnya, kemudian di login, kemudian klik di bagian validasi lokal, hitung semuanya apakah ada data invalid atau tidak di bagian ini. Nah, setelah invalid 0 seperti ini, klik di bagian sinkronisasi dan teman-teman lakukan yang namanya sinkronisasi aplikasi Dapodik ya, seperti ini. Dicek di semuanya ya. Jadi silakan konfirmasi, lanjutkan sinkronisasi, simpan dan lanjut, kemudian lanjut lagi dan lakukan sinkronisasi. Jadi pastikan koneksi internetnya itu stabil ya, jadi biar tidak ada problem nanti ketika melakukan yang namanya sinkronisasi aplikasi Dapodik ya. Jadi cukup gampang dan mudah ya teman-teman, mungkin tidak sulit untuk melakukan mutasi pada peserta didik. Jadi intinya pastikan dulu bahwa peserta didik itu sudah masuk pada rombel dan sesuai dengan kelasnya ya. Jadi sesuai dengan kelasnya sehingga nanti rekam daripada jejak rombelnya itu akan terekam di sistem ya. Jadi nanti siswa tersebut bakal terekam dia di kelas berapa, kemudian dia mutasi dari sekolah mana di kelas berapa,
kemudian masuk di kelas berapa. Jadi seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi nanti tunggu aja sampai 100% dan proses ini sudah selesai. Jadi jangan lupa ketika sudah dimutasikan dari aplikasi Dapodik, jangan lupa untuk disinkronkan. Apapun yang terjadi dengan perubahan di aplikasi Dapodik, itu teman-teman lakukan yang namanya sinkronisasi aplikasi Dapodik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Pak Munudiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.